Selamat pagi, kali ini saya akan melakukan demo untuk simulasi manajemen bandwidth menggunakan mikrotik. Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama untuk penelitian ini kita akan mencoba mendapatkan akses WiFi dari Polinema di lab menggunakan TP-Link MR3020. Nah, selanjutnya nanti kita membutuhkan mikrotik RB951. Nah, RB951 nanti untuk pengaturan portnya, nanti untuk port pertama itu digunakan untuk internet. Nah, selanjutnya komputer 234 nanti akan disesuaikan, kita ibaratkan untuk gedung masing-masing. Jadi nanti ini nanti gedung TU, ruang guru, sama untuk bagian lab. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk TP-Link MR3020 ini agar dapat terkoneksi internet. Sebelumnya kan kita sudah melakukan konfigurasi untuk TP-Link-nya. TP-Link-nya udah terkoneksi internet nih. Sekarang untuk konfigurasi di mikrotik. Nah, di TP-Link ini kan udah ada internetnya. Kita masukkan ke port 1 untuk internet. Nah, selanjutnya komputer untuk konfigurasi mikrotiknya masuk ke port 2. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di mikrotik. Kali ini kita akan melakukan simulasi untuk pembatasan bandwidth pada mikrotik dengan tipe RB951. Nah, sebelumnya kita kan sudah melakukan konfigurasi mengenai modemnya. Modemnya ini menggunakan TP-Link MR3020. Nah, untuk melihat status apakah si TP-Link MR3020 ini atau modemnya sudah terkoneksi internet, kita cek dulu. Nah, untuk ceknya kita sambungkan dulu ke WiFi-nya si MR3020. Nah, ini sudah terkoneksi. Sekarang kita buka browser, masuk ke tplinkwifi.net. Ini alamat lokalnya untuk TP-Link MR3020. Nah, di sini harusnya ada form login ya. Untuk loginnya itu passwordnya jaringanku 123. Nah, setelah sudah login, ini adalah tanda ketika modem TP-Link MR3020 sudah terkoneksi ke WiFi yang diinginkan. Jadi ini tersambung dengan WiFi dengan nama Polinema. Host network statusnya terkoneksi. Jadi untuk masalah modem dan internetnya sudah beres. Sekarang yang dilakukan adalah yang pertama, mendapatkan akses internet untuk mikrotiknya. Jadi dari modem ke mikrotik. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pengaturan IP, kita lakukan untuk DHCP network. Jadi dapat IP-nya otomatis. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi untuk limit bandwidth. Nah, saatnya untuk melakukan langkah yang pertama, yakni mendapatkan akses internet ke mikrotik. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita membuka aplikasi Winbox. Nah, di sini ada dua MAC address. Bawah, klik connected. Nah, berikut tampilan awal dari
hotspot di Mikrotik RB951. Langkah pertama kita lakukan untuk penamaan header atau interface list untuk mempermudah, oh ini header 1 kemana, header 2 kemana. Jadi yang pertama header 1 ini diganti ke internet, header 2 ganti ke LAN. Nah, selanjutnya kita request dulu internetnya, DHCP client ini ke internet. Oke, udah ini benar. Selanjutnya lakukan setting IP address. Klik new terminal, IP address, add interface-nya ke LAN, address tempat selanjutnya add gateway, di route add gateway 192 168 2127. Nah, dicek PR. Nah, ini sudah beres. Oke, sama S. Selanjutnya kita setting untuk firewall NAT agar dapat terkoneksi internet. Caranya ini kembali dulu, terus firewall NAT add chain src NAT out interface-nya ke internet. Terus untuk src address-nya kita daftarin yang IP untuk LAN 024. Terus action-nya masquerade. Nah, ini udah beres nih. Sekarang lihat konfigurasinya, tekan PR, print. Ini sudah. Selanjutnya kita melakukan untuk setting IP-nya. Properties, masuk ini. Nah, untuk IP-nya kan yang Mikrotik 10.10.10.1. Jadi yang untuk client Windows-nya 10.10.10.2 itu mengikuti nanti. Tapi nanti untuk mempermudah kita untuk pengaturan IP nanti nggak usah pakai ini, nanti pakai DHCP. Jadi tinggal opt-in aja, otomatis dapat IP dari Mikrotik. Untuk default gateway-nya mengikuti dari IP Mikrotik-nya yang 1. Selanjutnya untuk yang DNS pakai yang IP route gateway 22127. Oke. Sekarang kita lakukan ping. Nah, ping dulu ke IP-nya Mikrotik. Terus bisa nih. Selanjutnya ping ke nah, sudah. Berarti harusnya kalau akses internet sudah bisa ini. Oh, sudah bisa. Oh, sudah beres. Nah, untuk akses internetnya sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke untuk
percobaan simulasi limit bandwidth. Untuk melakukan limit bandwidth, langkah pertama kita klik untuk queues. Nah, di sini adalah tampilan dari simple queues untuk limit bandwidth. Nah, untuk menambahkan rule untuk limit bandwidth-nya, kita klik ini, tambah tanda plus. Nah, selanjutnya ini tambahkan, misalnya ini PC1, targetnya ke IP client. Nah, IP client-nya mana nih? Di VLAN, targetnya VLAN ya. Terus habis itu bagian untuk ini bisa dilimit sesuai kebutuhan. Jadi di sini mulai ada 64 kbps sampai 10 MB. Misalkan ini dibuat paling kecil. Nah, ini 64 apply. Oke. Nah, ini sudah nih. Terus kita untuk melakukan simulasi, kita sambungin dulu. Nah, maksudnya di disconnect dulu untuk wifi-nya semua. Jadi ini di khusus pakai dari LAN-nya si Mikrotik aja. Nah, ini mau coba download. Nah, aslinya ini kalau sudah merah, ini tandanya proses limit bandwidth-nya telah berhasil dilakukan. Jadi kita coba untuk proses download-nya, apakah benar di ke limit sampai sekecil ini. Kita buka dulu aja. Ini klik. Ini besar ya ini ya. Kita klik start. Selanjutnya kita limit bandwidth-nya kecil. Apply. Oke. Nah, sudah kecil kan? Ini tandanya bahwa limit bandwidth telah berhasil dilakukan. Nah, nanti selanjutnya untuk di simulasi real itu kita pakai 3 port. Jadi 3 port dianggap 3 ruangan. Nanti dilakukan masing-masing rule queues sesuai kebutuhan di skripsi Anda. Nanti misalkan yang dibutuhkan kan 3 ruangan tuh. Nanti yang diperbesar limit bandwidth-nya bagian yang PC3 atau di bagian TU atau di bagian ruang guru. Nah, nanti bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk praktikum ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan untuk praktek di hari Kamis. Terima kasih.